Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di sini kita akan membahas mengenai materi stock valuation dalam mata kuliah keuangan literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B22 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri Anissa Salsabila Puspita dengan NIM 22804241020, Syaza Diah Kartikarini dengan NIM 22804244054, kemudian ada Lutfi Nisfisabani dengan NIM 22802244057, dan yang terakhir ada Intan Pramesti dengan NIM 22804244084. Baik, pada materi stock valuation kali ini kita akan membahasnya terbagi menjadi 4 subbab, yang diantaranya yang pertama differences between debt and equity, yang kedua common and preferred stock, yang ketiga common stock valuation, dan yang keempat decision making and common stock value. Baik, yang pertama tentang differences between debt and equity. Debt and equity, keduanya merupakan sumber pembiayaan eksternal perusahaan. Tetapi keduanya sangatlah berbeda, teman-teman. Pembiayaan hutang diperoleh dari kreditor, sedangkan pembiayaan ekuitas diperoleh dari investor yang kemudian menjadi pemilik perusahaan. Lalu, kreditor mempunyai hak yang legal secara hukum untuk dilunasi oleh pemiliknya. Tetapi, investor hanya berharap untuk dibayar kembali. Baik debt atau utang itu terdiri dari semua pinjaman yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, termasuk obligasi, dan dibayar kembali sesuai dengan jadwal pembayarannya. Sedangkan untuk ekuitas itu adalah dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan yang dibayar kembali tergantung pada kinerja perusahaan. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu mempunyai laba yang besar, maka para pemegang saham itu akan mendapatkan dividen. Tetapi, jika perusahaan itu rugi, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa seperti itu. Perusahaan dapat memperoleh ekuitas secara internal dengan menahan pendapatannya daripada membayarnya sebagai dividen kepada pemegang saham, atau secara eksternal dengan menjual saham biasa atau preference. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada tabel yang akan mempermudah kita untuk mengingat apa saja sih perbedaan dari debt and equity. Di karakteristik yang pertama, yaitu voice and management. Kreditur tidak menerima hak suara dalam manajemen, tapi mereka hanya mengandalkan kontrak yang telah disepakati saat perjanjian utang. Sedangkan untuk pemegang saham, karena mereka adalah pemilik perusahaan, umumnya mereka memiliki hak suara yang mengizinkan mereka untuk memilih direktur perusahaan dan memberikan suara pada masalah-masalah khusus. Lalu untuk karakteristik yang kedua, itu ada claims on income and assets. Para kreditor merupakan pihak yang menjadi prioritas utama dalam hal pengiriman aset dan pendapatan. Sedangkan para pemegang saham itu merupakan prioritas yang kedua. Jadi setelah kreditor, biasanya para pemegang saham tidak akan mendapatkan bagiannya jika para kreditor belum dilunasi pembayarannya. Lalu di sini akan saya tunjukkan fakta penting bagaimana pembagian aset saat perusahaan bangkrut. Jadi, menurut US Securities and Exchange Commission, pembagian aset saat bangkrut adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu secured and bank loans, yaitu pinjaman bank atau obligasi yang terjamin itu akan dibayarkan terlebih dahulu.
Lalu, yang kedua, yang menjadi prioritas kedua setelah secured and bank loans, yaitu unsecured creditors, adalah pinjaman bank atau obligasi yang tanpa jaminan pemasok atau pelanggan. Lalu yang ketiga, yang menjadi prioritas terakhir itu adalah pemegang saham. Jadi, mungkin saja mereka tidak akan mendapatkan apapun jika secured bank loans and unsecured kreditasnya tidak dapat dilunasi. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke karakteristik yang ketiga, yaitu maturity. Yang di dalamnya pasti ada jatuh temponya. Saat kita mempunyai hutang, pasti akan ada waktu yang tetap bagi kita untuk kapan nih harus membayarnya. Seperti itu. Tetapi di dalam equity atau sahamnya tidak ada jatuh temponya teman-teman. Sehingga pelunasan yang terjadwal itu tidak ada. Tetapi para pemegang saham harus menyadari bahwa saham yang mereka beli harganya dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga resiko yang ditanggung para pemegang saham menjadi lebih besar daripada kreditor. Lalu di karakteristik yang keempat, yaitu tax treatment. Pembayaran bunga kepada kreditor diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak oleh perusahaan. Tetapi, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak dapat dikurangkan dari pajak. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian dari saya, Anissa Salsabila Puspita. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah common stock and preference stock atau biasa disebut saham biasa dan saham preferen. Next, di dalam perusahaan itu kan pasti butuh modal. Nah, untuk mendapatkan modal itu biasanya dengan menjual saham biasa atau saham preferen. Semua perusahaan itu pada awalnya akan menerbitkan saham biasa untuk meningkatkan modal mereka. Kemudian beberapa dari perusahaan menerbitkan saham preferen untuk lebih meningkatkan modal ekuitas mereka. Pada common stock atau saham biasa, pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari korporasi. Pemegang sahamnya itu kadang-kadang biasa disebut sebagai residual owners. Hal itu dikarenakan mereka menerima dividen dari sisa setelah semua klaim atas pendapatan dan aset perusahaan telah dipenuhi. Sedangkan untuk preference stock atau saham preferen memberi pemegangnya keistimewaan tertentu yang membuat mereka lebih senior dari pemegang saham biasa. Mereka itu dijanjikan dividen dalam periodik yang tetap. Next. Dalam common stock atau saham biasa terdapat mengenai tentang kepemilikan atau ownership. Saham biasa suatu perusahaan dapat dimiliki secara privat ataupun secara publik. Private company atau privately owned biasanya itu lebih kecil dari public company dan mereka biasanya dimiliki oleh investor perorangan atau sekelompok kecil investor swasta. Contohnya seperti dalam lingkup keluarga. Lalu untuk public company atau public owned itu memiliki secara luas oleh banyak investor, individu, atau institusi yang tidak terkait. Untuk selanjutnya yaitu per value common stock. Per value merupakan nilai yang ditetapkan untuk tujuan hukum dalam piagam perusahaan dan yang dapat digunakan untuk menemukan jumlah total saham yang beredar dari itu. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah outstanding share. Outstanding share itu adalah penerbitan saham biasa yang dimiliki oleh investor, termasuk
private, dan public investor. Kemudian issued share, saham biasa yang telah diedarkan, jumlah saham beredar, dan saham treasury. Treasury stock adalah issued share yang dimiliki oleh perusahaan terus seringkali telah dibeli kembali oleh perusahaan. Next. Dalam common stock itu ada terdapat hak voting dan dividen. Hak voting umumnya setiap satu saham biasanya itu memberi hak kepada pemegangnya untuk memberi satu vote pada saat pemilihan direktur dan pada saat isu-isu yang spesial. Tetapi kebanyakan pemegang saham kecil itu tidak menghadiri pertemuan untuk memberikan vote dan biasanya akan menandatangani proxy statement untuk mentransfer hak vote mereka kepada pihak lain. Namun, jika perusahaan itu telah dimiliki secara luas, pihak luar dapat melakukan proxy battle untuk menggulingkan manajemen yang ada dan mendapatkan kendali atas perusahaan. Untuk dapat melakukan itu, pihak liar masih sebelumnya. Common stock atau saham biasa terdapat hak voting dan dividen. Hak voting umumnya setiap satu saham biasa itu memberi hak kepada pemegangnya untuk memberi satu vote pada saat pemilihan direktur dan pada saat isu-isu yang spesial. Tetapi kebanyakan pemegang saham kecil itu tidak menghadiri pertemuan untuk memberikan vote dan biasanya akan menandatangani proxy statement untuk transfer hak vote mereka kepada pihak lain. Namun, jika perusahaan itu telah dimiliki secara luas, pihak luar dapat melakukan proxy battle untuk menggulingkan manajemen yang ada dan mendapatkan kendali atas perusahaan. Untuk dapat melakukan itu, pihak luar tersebut perlu proxy vote sebanyak-banyaknya yang bisa didapat dari pemegang saham yang menandatangani proxy statement tadi. Nah, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, banyak perusahaan yang telah menerbitkan 2 atau lebih kelas dan saham biasa dengan hak voting yang tidak sama. Kenapa harus ada kelas saham? Tujuannya untuk melindungi dari pengambilan alih yang bermusuhan dari pihak luar yang berusaha mengambil alih voting pada perusahaan dengan membeli saham perusahaan itu. Yang pertama, super voting share, di mana pemegang saham dengan kelas ini bisa mempunyai hak untuk vote lebih banyak. Jadi tidak hanya satu saja. Nah, ini bisa membuat insider atau orang dalam mempertahankan kontrol melawan pihak luar yang mana hanya punya satu vote per lembar sahamnya. Non-voting common stock itu adalah di mana saham ini tidak ada hak untuk voting. Diterbitkan saat perusahaan mau meningkatkan modalnya lewat penjualan saham, tetapi tidak mau memberikan pemegangnya itu hak untuk voting. Nah, untuk selanjutnya itu adalah dividen. Dividen dapat dibayarkan secara tunai, merchandise, dan yang paling umum adalah secara tunai. Pemegang saham biasanya tidak dijanjikan, tetapi mereka tetap mengharapkan pembayaran tertentu karena historis pola dividen. Sebelumnya, perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Mereka mendahulukan dividen yang telah jatuh tempo kepada pemegang saham preferen. Jadi, pemegang saham biasa itu diberi dividen setelah dividen pemegang saham preferen telah terpenuhi. Itu pun harus memastikan dulu apakah perusahaan itu bisa membayar krediturnya atau tidak. Next.
Dalam preference stock itu terdapat per value. Yang pertama adalah per value preference stock, no per preference stock. Preference stock pembagian dividen materi yang selanjutnya adalah preference stock. Preference stock dalam bagian per value. Per value preference stock itu adalah memiliki nilai nominal yang dinyatakan dan dividen tahunannya ditentukan sebagai presentasi dari nilai ini. Yang kedua adalah no per preference stock. Tidak memiliki nilai nominal yang dinyatakan, tetapi dividen tahunannya dinyatakan dalam mata uang. Next. Hak dasar pemegang saham preferen. Yang pertama, pembayaran dividen dengan periodik yang tetap. Yang kedua, klaim tetap atas pendapatan perusahaan. Yang ketiga, diutamakan setelah kreditor dalam likuidasi aset saat bangkrut. Yang terakhir, tidak punya hak suara dalam RUPS. Next. Yang selanjutnya adalah fitur dalam saham preferen. Yang pertama adalah conversion feature. Fitur dari saham preferen yang memungkinkan pemegangnya untuk mengubah setiap saham menjadi sejumlah saham biasa yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah callable feature. Fitur saham preferen yang memungkinkan penerbit untuk menghentikan saham dalam jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu. Next. Materi yang selanjutnya, issuing common stock. Next. Yang pertama adalah feature capital. Feature capital modal ekuitas eksternal yang dikumpulkan secara pribadi digunakan untuk mendanai perusahaan tahap awal dan prospek pertumbuhan yang menarik. Mereka yang menyediakan modal ventura dikenal sebagai venture capitalist. Mereka biasanya merupakan entitas bisnis formal yang mempertahankan pengawasan kuat atas perusahaan tempat mereka berinvestasi dan yang memiliki strategi keluar yang jelas. Investor tahap awal yang kurang terlihat disebut angel capitalist atau angeles, cenderung merupakan investor yang tidak benar-benar beroperasi sebagai bisnis. Mereka seringkali merupakan investor individu kaya yang bersedia berinvestasi di perusahaan tahap awal yang menjanjikan dengan imbalan sebagian ekuitas perusahaan. Next. Materi yang selanjutnya adalah going public. Going publik ketika sebuah perusahaan ingin menjual sahamnya di pasar perdana, ia memiliki 3 alternatif. Yang pertama adalah public offering, di mana ia menawarkan sahamnya untuk dijual kepada masyarakat umum. Yang kedua adalah rights offering, di mana saham baru dijual kepada pemegang saham yang ada. Atau yang ketiga, private placement, di mana perusahaan menjual sekuritas baru langsung ke investor atau sekelompok investor. Next.
Baik, yang selanjutnya the investment banker's role. Investment banker merupakan perantara keuangan yang mengkhususkan diri dalam menjual isu-isu keamanan baru dan menasihati perusahaan sehubungan dengan transaksi keuangan utama. Aktivitas utamanya yaitu penjaminan emisi. Proses ini melibatkan pembelian masalah keamanan dari perusahaan penerbit dengan harga yang disepakati dan menjualnya kembali kepada publik dengan mendapatkan keuntungan. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk materi berikutnya yaitu ada common stock valuation atau penilaian saham biasa. Untuk mengetahui nilai dari saham biasa harus diketahui berdasarkan pada dividend income flow dan angka pertumbuhan suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk berikutnya ada market efisiensi atau pasar efisien. Pembeli dan penjual secara rasional menggunakan penilaian mereka terhadap risiko aset dan menentukan nilainya. Dalam kompetitif pasar dengan banyak peserta aktif, contohnya seperti di bursa saham, interaksi pembeli dan penjual menghasilkan harga yang sama, nilai pasar untuk setiap keamanan. Pembeli dan penjual mencerna informasi baru dengan cepat dan tersedia melalui aktivitas pembelian dan penjualan mereka, maka akan tercipta harga keseimbangan pasar baru. Harga ini mencerminkan tindakan kolektif yang dilakukan pembeli dan penjual berdasarkan semua informasi yang tersedia karena aliran informasi baru yang terus-menerus dan isi informasi tersebut tidak dapat diprediksi. Bisa-bisa kalau suatu saat nanti informasi itu malah tidak ada yang terbaru, maka harga saham akan berfluktuasi selalu bergerak menuju sampai ada keseimbangan baru yang mencerminkan informasi terbaru. Berikutnya, ada hipotesis pasar efisien, yaitu teori yang menjelaskan perilaku dari sempurna yang diasumsikan pasar di mana satu, sekuritas berada dalam keseimbangan. Yang kedua, keamanan harga sepenuhnya mencerminkan semua yang tersedia informasi dan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Nah, untuk yang ketiga, karena saham sepenuhnya dan cukup mahal, investor tidak perlu buang waktu untuk mencari efek yang salah. Karena contohnya di bursa saham terdiri dari banyak investor rasional yang beraksi dengan cepat dan objektif terhadap informasi baru, efeknya bisa dalam keseimbangan yang berarti bahwa mereka merasa cukup dengan harga dan bahwa pengembalian diharapkan sama dengan pengembalian yang diperlukan. Tetapi tidak semua perilaku pasar percaya pada hipotesis pasar yang efisien. Beberapa percaya bahwa ada baiknya untuk mencari sekuritas yang kurang dinilai karena lebih mudah untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan yang lain, bahwa hal itu hanya keberuntungan. Artinya, pengembalian aktual lebih besar dari yang seharusnya diharapkan mengingat dari resiko investasi tersebut. Selanjutnya, meskipun bukti yang cukup besar mendukung konsep efisiensi pasar, namun sejumlah akademisi dan praktisi juga telah mengakui bahwa emosi dan faktor subjektif lainnya bermain peran dalam keputusan investasi. Maka, muncullah tantangan perilaku keuangan yang fokus pada perilaku investor yang telah menghasilkan badan penelitian yang signifikan. Secara kolektif disebut sebagai keuangan perilaku. Nah, penelitian tentang faktor psikologis yang dapat mempengaruhi faktor investor dan efek yang dihasilkan pada harga saham kemungkinan akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan keuangan perilaku. Jadi, keputusan investor yang diberikan bisa saja diputuskan dengan tidak objektif atau subjektif, karena seorang investor pun memiliki emosional
dan emosionalnya bisa bermain peran untuk mengambil keputusan saat itu. Berikutnya ada Basic Common Stock Valuation Equation. Nilai saham bisa sama dengan nilai saat ini dari semua arus kas di masa depan. Jadi, meskipun pemegang saham dapat memperoleh keuntungan modal yang dengan menjual saham dengan harga di atas awalnya itu, waktu dibayarkan, yaitu artinya waktu dibeli, kita dapat menjual lebih di atas waktu kita beli. Apa yang benar-benar dibayar pembeli adalah hak untuk semua dividen di masa depan. Untuk rumusnya adalah P0 nilai dari hari ini dari saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun ini dibagi oleh 1 ditambah pengembalian yang diperlukan pada stok umum dipangkat oleh tahun itu. Berikutnya, di sini ada 3 model untuk mengantisipasi pertumbuhan. Pertumbuhan yang pertama, yaitu ada Zero Growth Model atau model pertumbuhan nol. Pendekatan untuk dividen penilaian yang mengasumsikan konstansa non-growing dividend stream. Contohnya, Zero Growth Model ini adalah kita memiliki dividen $5 dan pengembalian yang diperlukan pada stok umum itu 13%. Maka 13% ini kita jadikan desimal dahulu, yaitu 13% dibagi 100 0,13. Jadi $5 dibagi 0,13 sama dengan $38,46. Jadi rumus intinya adalah nilai hari ini dari saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan tahun ini dibagi oleh pengembalian yang diperlukan pada stok umum. Pertumbuhan yang kedua yaitu Variable Growth Model atau model pertumbuhan variabel. Pendekatan penilaian dividen yang memungkinkan perubahan tingkat pertumbuhan dividen, yaitu rumusnya present value dividend ditambah present value price of stock. Jadi yang terakhir ada Constant Growth Model atau model pertumbuhan konstan. Dividen yang banyak dikutip pendekatan penilaian yang berasumsi bahwa dividen akan tumbuh pada tingkat konstan, tapi tingkat yang kurang dari diperlukan pengembalian. Jadi kita membutuhkan pengembaliannya beberapa ternyata kurang dari yang kita perlukan. Contohnya, ada dividen $1,50 selama 7% terakhir dan pengembalian yang diperlukan pada stok umumnya itu ada 15%. Jadi, 1,50 dibagi 15% ini dikurangi 7%. Sama dengan 15% dikurang 7%, yaitu 8%. 8% dibagi 100 agar jadi desimal, maka 0,8. Jadi, 1,50 dibagi 0,8 sama dengan $18,75 per share. Atau inti dari rumusnya adalah dividen dibagi pengembalian yang diperlukan dikurangi dengan waktu dari dividen tersebut. Melanjutkan materi dari Common Stock Valuation yang sudah dimulai oleh Lutfi tadi, saya sekarang akan menjelaskan tentang Free Cash Flow Valuation Model. Free Cash Flow Valuation Model adalah model yang menentukan nilai seluruh perusahaan sebagai present value dari arus kas bebas yang diharapkan didiskontokan pada biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan yang merupakan average future cash yang diharapkan dari dana selama jangka panjang. Model ini adalah alternatif dari model penilaian dividen yang sudah dipaparkan oleh Lutfi sebelumnya. Nah, di dalam penilaian model arus kas bebas, kita harus memperkirakan nilai seluruh perusahaan. Caranya seperti rumus di sini. Rumusnya adalah WC atau nilai seluruh perusahaan sama dengan FCF1 atau Frightful Experience di akhir 1 tahun atau di akhir tahun dibagi dengan
1 ditambah R. R adalah weighted average cost of capital-nya perusahaan, lalu dipangkatin dengan 1 atau tahun tertentu. Kalau misal dari high rule expected-nya di akhir pertama, maka nanti pangkatnya juga pertama. Seperti itu, tahun ditambah dengan FCF tahun kedua. 1 ditambah R pangkat 2 dan seterusnya. Di dalam free cash flow fashion model, untuk menemukan nilai saham, biasanya kita harus mengurangi FSI, yaitu nilai pasar perusahaan yang tadi kita cari dengan CD, yaitu nilai pasar dari semua hutang perusahaan, lalu dikurangi dengan tipe, yaitu nilai pasar saham preference. Jadi rumusnya FS sama dengan FCD dikurangi FED dikurangi VV. Lalu yang selanjutnya, book value adalah jumlah per saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan dijual untuk nilai buku yang tepat dan sisa health setelah membayar semua kewajiban, termasuk referensi dibagi di antara pemegang saham biasa. Tetapi metode ini kurang canggih teman-teman dan dapat dikritik atas dasar ketergantungannya pada data neraca historis. Metode ini mengabaikan potensi pendapatan yang diharapkan perusahaan dan umumnya tidak memiliki hubungan yang benar dengan nilai perusahaan di pasar. Rumus yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu total asset dikurangi dengan total liabilities and preference stock dibagi dengan common stock of standing. Lalu pendekatan yang kedua adalah liquidation value. Liquidation value adalah jumlah sebenarnya per saham biasa yang akan diterima jika semua aset perusahaan untuk nilai pasar, kewajiban dan saham preference dibagi dan sisa uang dibagi di antara pemegang sahamnya yang sah. Metode ini lebih realistis daripada ductal value karena didasarkan pada nilai pasar saat ini dari aset perusahaan, tetapi pendekatan ini masih gagal untuk mempertimbangkan kekuatan laba dari aset tersebut. Lalu cara perhitungannya dipakai dalam pendekatan ini adalah total asset if sold today dikurangi dengan total liabilities and preference stock dibagi dengan common stock outstanding. Pendekatan yang ketiga adalah price earning multitype. Pendekatan ini adalah pendekatan populer untuk digunakan dan memperkirakan nilai saham perusahaan. Caranya adalah dengan menggalikan laba perusahaan atau IPS dengan rasio price earning rata-rata untuk industri. Pendekatan price earning multitype ini dianggap lebih unggul daripada book value dan liquidasi value karena price earning multitype mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang decision making and common stock value, pengambilan keputusan dan nilai saham biasa. Jadi ini adalah persamaan penilaian mengukur nilai saham pada suatu titik waktu berdasarkan pengembalian yang diharapkan, tren dan resikonya. Setiap keputusan manajer keuangan ini mempengaruhi variabel-variabelnya yang dapat menyebabkan perubahan nilai perusahaan. Lalu ada change in expected dividend. In respective dividend atau diaktifkan perubahan dividen yang diharapkan jadi setiap tindakan manajemen yang menyebabkan pemegang saham meningkatkan ekspektasi dividennya mereka, yaitu manajemennya harus meningkatkan nilai perusahaan. Jadi selama pemegang saham melihat tidak ada peningkatan resiko aliran dan dividen di masa depan, lalu setiap tindakan oleh manajer keuangan ini juga meningkatkan dividen yang diharapkan tanpa mengubah resiko harus dilakukan karena ada dampak positifnya, yaitu pada kekayaan pemiliknya.
Lalu yang selanjutnya, change in risk atau perubahan resiko. Kita perlu mengenali bahwa laba atau logonya Air Noki pengembalian minuman yang harus diberikan saham perusahaan pada pemegang saham grup untuk kompensasi mereka karena mendengar resiko itu megang ekuitas perusahaannya. Setiap tindakan harus diambil oleh manajer keuangan. Meningkatkan resiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham juga akan meningkatkan premis resiko yang diminta oleh pemegang saham dan oleh karena itu diperlukan pengembalian. Selain itu, pengembalian yang diperlukan dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat bebas resiko, bahkan jika premier resiko tetap konstan, misalnya jika tingkat bebas rich resiko meningkatkan karena kenaikan inflasi yang diharapkan pengembaliannya diminta juga naik. Jadi, setiap tindakan oleh manajer keuangannya meninggal karena berkontribusi pada penurunan nilai dan tindakan apapun itu. Itu bisa menurunkan resiko kontribusi pada peningkatan nilainya. Dan terakhir adalah combined effect, diartikan sebagai efek gabungan keputusan keuangan jarang memperoleh dividen dan resiko secara independen. Kemenpan keputusan memenuhi mempengaruhi. Kedua faktor seringkali ke arah yang sama. Ketika bersama mengambil resiko, banyak resiko pemegang saham berharap untuk melihat dividen yang lebih tinggi. Pengaruh neto pada nilai terbilang kepada ukuran relatif dari perusahaan kedua variabel ini. Terima kasih. Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.